Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan, namun produktivitasnya sering terganggu oleh perubahan kualitas air yang mendadak. Pemantauan manual membutuhkan waktu dan sering terlambat ketika mendeteksi masalah. Padahal, parameter seperti pH, suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan kekeruhan sangat menentukan kesehatan ikan. Karena itu, dibutuhkan sistem pemantauan real-time berbasis IoT dan AI. Kami memilih algoritma Random Forest karena terbukti unggul dalam akurasi dan presisi di berbagai aplikasi IoT. Tujuan utama sistem kami ada 3. Yang pertama, memantau kualitas air secara real-time. Yang kedua, memprediksi tingkat keberlangsungan hidup ikan maupun udang yang kami sebut dengan survival rate. Yang ketiga, memberikan peringatan dini dan rekomendasi tindakan agar pembudidaya dapat segera mengantisipasi masalah. Sistem ini memiliki beberapa manfaat. Monitoring real-time memungkinkan pembudidaya memantau kondisi tanpa harus berada di lokasi. Efisiensi kerja meningkat karena mengurangi kebutuhan pengukuran manual. Data yang terekam dapat digunakan untuk menganalisis historis, sehingga pembudidaya bisa merencanakan strategi budaya yang lebih baik. Dan yang terpenting, kesadaran pembudidaya terhadap kualitas air meningkat. Metode yang kami gunakan ini menggunakan 3 bagian utama. Yang pertama, AI menggunakan algoritma Random Forest digunakan untuk menganalisis dan memprediksi survival rate. Yang kedua ini menggunakan sistem benam dengan menggunakan microcontroller berbasis ESP32 yang membaca dan mengolah data dari sensor pH, DO, suhu, salinitas, dan kekeruhan. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan sistem IoT ya teman-teman, yang mengirimkan data ke dashboard web dan menampilkan grafik tren, memberikan notifikasi, dan bahkan motor aerator atau pompa secara otomatis. Sensor yang digunakan pada lab kami ada 5 sensor. Yang pertama, sensor pH berguna untuk mengukur tingkat keasaman atau kepasan air. Nilai pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan stres hingga kematian pada ikan maupun udang. Yang kedua, sensor turbidity mengukur tingkat kekeruhan air. Air yang terlalu keruh mengandung banyak partikel tersuspensi yang dapat mengganggu pernapasan ikan dan mengurangi cahaya untuk fotosintesis. Yang ketiga, sensor DO mengukur kadar oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen yang sangat cukup penting untuk keberlangsungan ikan maupun udang, sedangkan kadar DO yang terlalu rendah dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, sensor DS berguna untuk mengukur suhu secara akurat. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi metabolisme dan kekebalan ikan maupun udang. Yang keenam, sensor salinitas berguna untuk mengukur kadar garam yang telah larut dalam air. Salinitas yang tepat menjaga keseimbangan osmotik hewan, mendukung pertumbuhan optimal, dan mencegah stres maupun penyakit. Cara kerja alat ini yaitu dimulai dari proses pengumpulan data di lapangan seperti kolam dan tambak yang membaca sensor seperti pH, suhu, dan kekeruhan air. Data ini telah diproses oleh ESP32 sebelum dikirim server melalui internet. Di server data dianalisis oleh sistem AI untuk membuat prediksi dan memberikan saran. Hasilnya kemudian ditampilkan kepada pengguna sehingga mereka bisa langsung mengambil keputusan. Selain itu, proses selesai. Pada gambar 1, terlihat tampilan aplikasi mobile yang menyajikan grafik perubahan nilai parameter air secara real-time, meliputi amonia, salinitas, dan oksigen. Grafik ini membantu pengguna memantau tren kondisi air dari waktu ke waktu secara visual. Sementara itu, pada gambar 2, menunjukkan tampilan metrik dalam bentuk angka yang memberikan informasi langsung mengenai pH sebesar 6, amonia 20 mg per liter, oksigen 3 ppm, dan salinitas 20 ppt. Tampilan ini memudahkan pengguna membaca kondisi terkini tanpa harus menganalisis grafik. Berbeda dengan kedua tampilan tersebut, pada gambar ketiga memperlihatkan dashboard berbasis web yang memadukan penyajian data dalam bentuk angka dan grafik. Pada dashboard ini ditampilkan nilai pH 4,48, TDS 57, kode warna air hijau, serta waktu jam 6, menit ke-24, dan detik ke-29. Dilengkapi dengan 2 grafik yang menunjukkan perubahan pH dan TDS secara visual. Keseluruhan tampilan ini menggambarkan sebuah sistem pemantauan kualitas air integrasi yang dapat diakses dari berbagai platform, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau dan menganalisis kondisi air secara akurat dan real-time. Sistem ini mampu mendeteksi anomali kualitas air secara cepat dan akurat,
memprediksi keberlangsungan hidup ikan maupun udang dan membantu pembudidaya mencegah kerugian sekaligus meningkatkan produksi. Kami yakin sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk implementasi di skala tambak lebih besar. Sekian dari presentasi video kami yang berjudul Integrasi Sensor IoT dan Model Random Forest untuk memonitoring kualitas air dan prediksi keberlangsungan hidup ikan budidaya. Sekian dan terima kasih.